Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini, hari yang ke-9 dari bulan Ramadan ini, kita masih mendapatkan nikmat dari Allah, bisa mengawali pagi ini, hari ini dengan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa mengisi kajian rutin kita, yaitu majlis Al-Quran, tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan kita, keselamatan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Kita memasuki beberapa ayat terakhir dalam surah As-Sajdah, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas ayat yang ke-25 dan sedikit membahas tentang ayat yang ke-26 dari surah As-Sajdah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Awalam yahdi lahum, apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka? Siapa mereka itu? Awalam yahdi lihaula'il mukadzibina birrusul, orang yang mendustakan para utusan. Kam ahlakna min qablihim minal quruni, berapa banyak yang kami binasakan dari sebelum mereka, minal quruni yamshuna fi masakinihim. Minal quruni artinya minal umamil madiyah, dari umat-umat terdahulu. Nah, orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamshuna fi masakinihim, ini kembali kepada orang-orang yang mendustakan sekarang. Jadi ada dua komunitas yang masih hidup, yang tidak mau mengikuti Rasul, yang sudah meninggal. Nah, yang masih hidup ini, ya mungkin masuk kita ya, tahu bahwa Fir'aun itu matinya nggak baik, Namrud ya matinya nggak baik. Terus sampai sekarang, orang yang jahat itu nggak baik. Tapi kenapa kita menjadi orang yang tidak baik? Semua kalau sekarang ini ya, semua yang korupsi itu di penjara. Kenapa kok masih korupsi terus? Orang yang korupsi itu kan mesti di penjara kalau ketemu. Kenapa kok masih banyak? Padahal tahu itu penjara. Nah, di sinilah kebodohan manusia.
Sudah tahu itu tidak baik, kok masih dilakukan? Sudah tahu bahwa akibatnya itu fatal, kok masih dilakukan? Dan di sini Allah mempertanyakan, apakah tidak menjadi petunjuk yang sudah lalu itu bagi kalian saat ini? Maka ini menjadi renungan kita bersama. Itu kan menunjukkan kebodohan kita, sudah tahu ini akibatnya fatal, kok masih dilakukan? Saya kadang berpikir, ingat kata salah seorang guru saya itu begini. Dulu saya itu di pondok melanggar. Jadi keluar pondok itu tidak boleh. Malam-malam saya keluar karena dekat dengan pantai. Saya keluar dengan beberapa orang, ketemu, ya karena ketat, saya harus dibota. Terus ditanya oleh beliau, ya sudah, jadikan pengalaman. Ya, jangan jadikan ini sebagai sesuatu yang bisa menimbulkan dendam, nah, ya. Jadikan pengalaman. Hanya rambut kok tumbuh lagi. Hanya rambut tumbuh lagi. Nah, di antara kata-kata beliau itu yang sampai sekarang saya ingat. Coba sekarang jawab, saya ingin nanya. Yang ada di pikiran kamu ketika kamu melanggar aturan, yang ada di pikirannya itu kan sudah jelas ini kalau begini konsekuensinya akan digundul, kalau begini konsekuensinya akan didenda ini. Nah, ketika kamu melanggar, kamu tuh mikirnya apa gitu? Masing-masing bisa menjawab gitu. Ada beberapa orang, kamu itu ketika melanggar itu ada yang bilang, ya saya nggak mikir itu, yang penting mengikuti apa yang saya inginkan. Artinya konsekuensi hukuman itu belakangan itu. Beliau itu seakan-akan membandingkan antara jawaban dengan jawaban. Ada yang mengatakan saya hanya diajak, hanya dia. Ternyata fenomena-fenomena ini ya terjadi di kita dalam kehidupan ini. Ada orang masuk dalam satu sistem, dia nggak mau, tapi kan diajak teman. Ya wis, nimbrung sekalian. Dia nggak mau sebenarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kebodohan dalam diri kita. Jadi beliau itu ingin melihat, mungkin beliau masa depan kita itu sudah diprediksinya. Kamu masa depannya itu akan memasuki sistem seperti itu. Ada orang tidak baik, kamu diajak mau. Ada yang memang tidak mau memperdulikan. Ini memang watak yang buruk ini. Tapi ada yang nggak bisa menjawab. Nah, kalau saya pribadi sama dengan yang kedua tadi. Ya, karena oleh teman-teman banyak yang ikut, ya saya ikut aja. Jadi nggak ada keinginan untuk melanggar sebenarnya, tapi ya ingin ikut saja. Diajak sendiri. Nah, ternyata itu pelajaran penting. Sampai sekarang saya ingat. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, walaupun berjemaah, ya wis aku keluar aja gitu. Itu pelajaran penting. Kenapa? Karena konsekuensinya kita akan dapat sama hukuman. Hukumannya akan sama. Wis aku nggak ikut, nggak belok. Gitu. Kalau ada sesuatu yang tidak baik. Nah, ternyata sekarang ini terjadi kerusakan-kerusakan itu terkadang disebabkan hanya ikut-ikutan di semua hal. Kerusakan-kerusakan itu disebabkan oleh mereka yang hanya ikut-ikutan, kadang-kadang tidak tahu motifnya itu apa, nggak tahu. Yang penting ikut aja. Nah, inilah kemudian yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat siapa yang diikuti akan berlepas tangan terhadap keburukan yang diikuti. Saya juga tidak bisa membantu. Nah, awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Kenapa mereka itu tidak mengambil pelajaran? Kata Allah gitu.
bahwa ini akibatnya fatal, ini akibatnya baik, ini akibatnya buruk, ini akibatnya baik. Inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Dalam semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Afala yasma'un. Apakah mereka tidak punya pendengaran? Tidak mendengar informasinya, tidak tahu bagaimana. Kalau istilah sekarang kita ini. Apa nggak tahu infonya, nggak tahu kalau ini akan menjadikan tidak benar. Makanya dalam hal ini, ketika orang melakukan satu kesalahan, padahal dia meyakini itu bukan kesalahan, ini tidak dikategorikan dosa. Jadi yang dosa itu mereka yang tahu. Makanya orang yang ditipu itu sebenarnya nggak dosa, ya hanya rugi tadi. Makanya kalau dibandingkan orang yang menipu dengan orang yang ditipu, itu lebih berat yang menipu. Baik itu orang beriman ataupun orang kafir. Orang zalim itu dengan yang dizalimi itu tidak dipisahkan, tidak dibedakan antara orang muslim, orang kafir, tidak dibedakan. Allah sampai mengatakan, la ansurannaka walau ba'dahi. Dalam hadis qudsi, yang dizalimi akan aku bantu walaupun bukan saat ini. Yang dizalimi. Nabi mengatakan bahwa ketika orang yang dizalimi berdoa, beliau mengatakan, ittaqu da'watal maut. Hati-hati kalian dengan doa orang yang dizalimi. Fa innahu laysa bainaha. Kembali ke doa tadi. Sesungguhnya tidak ada antara doa dia wa bainallah dan Allah hijab, halangan, enggak ada, tembus, doanya tembus. Dalam riwayat lain, walau kana kafiron, walaupun itu orang kafir. Orang kafir itu kan ada dua, ada harbi, ada dhimmi. Dhimmi ini dia enggak ngapa-ngapain kita, bantu kita. Nah ini yang dimaksud ayat hadis ini, itu orang kafir ya beda. Kalau harbi mengusir kita itu beda lagi. Nah, andai kan ada orang yang ngapunten tidak seiman dengan kita, dia baik orangnya, oleh kita ditipu, sama dia kalau berdoa oleh Allah dituruti. Jangan wah itu orang kafir kok, nggak akan ngefek doanya, nggak dituruti. Nabi mengatakan walau kana kafir, walaupun dia orang kafir, la ansurannaka, akan aku tolong kamu. Walau ba'dahin, walaupun itu bukan saat ini. Jadi pertolongan Allah nggak harus, ya Allah mudah-mudahan sekarang, ya enggak. Nah ini orang yang dizalimi begitu. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami mengalirkan air ke tanah yang tidak ada tumbuhannya? Ardul Juruz ini ada yang mengatakan adalah negara Mesir. Jadi ayat ini ditujukan ke negara Mesir. Ada yang mengatakan semua negara, semua wilayah. Yang mana di wilayah itu nggak ada hujan, tapi tumbuhan ada, buah-buahan ada semua. Kalau di Saudi enggak. Di Saudi itu memang nggak ada hujan, tapi semua buah-buahan ada, bukan karena tumbuh di situ, tapi karena diimpor ya, impor dari luar gitu. Itu karena doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, walaupun tanah gersang, mudah-mudahan tidak kekurangan buah-buahan. Maka semua buah-buahan ada, tapi impor. Kalau di Mesir enggak, tanahnya itu nggak ada hujan nggak ada, jarang lah. Tapi tumbuh-tumbuhan itu semuanya menumbuhkan, tanaman semuanya tumbuh, buah-buahan ada di sana. Makanya ayat ini ditujukan kepada satu tanah, satu wilayah, nggak ada hujan tapi subur, air melimpah.
Kalau di Indonesia kan nggak ada masalah. Di Indonesia ini ada air ya karena ada hujan. Andai kan nggak ada hujan, 9 bulan, 7 bulan saja kekeringan. Di Mesir itu ya nggak ada hujan, tapi pertanian jangan. Allah mengatakan lihat orang negara seperti itu, wilayah seperti itu. Ada yang mengatakan ini adalah satu wilayah antara Yaman dengan Syam. Allah alam di mana. Kita membaca tafsirnya begitu. Tapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan ini adalah negara Mesir. Nukhriju bihi zar'a. Kami keluarkan dari tanah itu tanaman. Ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum, yang dimakan oleh hewan ternak mereka dan diri mereka. Afala yubsirun, apakah mereka itu tidak bisa memperhatikan itu semua? Ilal ardil juruzi ardu Misr faqat. Ini ada yang mengatakan begitu. Bal hiya ba'dul maqsud. Wa laysa al-muradu min qawlihi ilal ardil juruzi ardu Misr faqat. Bukanlah maksud dari yang dimaksud wilayah gersang di sini. Yang tadi enggak ada hujan tapi air mengalir. Dari mana air itu? Sungai Nil. Sungai Nil itu akan mengalir sampai hari kiamat. Kalau sudah surut, tandanya dunianya akan hancur. Sungai Nil, Sungai Efrat. Kalau Sungai Nil itu di Mesir, Sudan. Kalau Efrat itu di mana? Irak. Itu Sungai Nil. Nah, katanya, wallahu a'lam, katanya dua-duanya sudah mulai surut. Ya mudah-mudahan masih lama. Loh iya, jadi tandanya kalau dua sungai ini kan sudah akan tetap ada sampai hari kiamat. Kalau sudah mulai surut itu siap-siap. Allah alam, karena saya nggak pernah juga ke sana. Kalau sungai ini sampai ke Sudan, sampai ke Afrika. Dan dikatakan, Allah alam, ini saya juga membaca karena tidak tahu secara detail ya. Sumur Zam-Zam itu tersambung ke sungai Nil. Allahu a'lam. Makanya di antara sungai nanti yang ada di surga itu ada sungai Nil. Ini bukan berarti sungai Nil sumbernya dari surga. Lewat mana? Surga kita nggak tahu. Nah, bukan sungai Nil sumbernya dari surga. Kalau dari surga ya enak. Bukan. Jadi sungai Nil itu salah satu sungai nanti yang ada di surga. Sama Gunung Uhud, salah satu gunung yang akan ke surga. Nah, sungai Nil itu nggak pernah surut airnya. Mau berapa tahun nggak ada hujan, nggak pernah surut. Jadi yang dimaksud ilal ardil juruzi bukan hanya wilayah itu saja di Mesir itu, bal hiya ba'dul maksud, itu sebagian dari makna ayat ini. Wa inna masala bi wa in mustila biha katsirun wa in masala biha katsirun mufassirina. Walaupun banyak ahli tafsir itu mengatakan makna ardul jurus. Al ardul jurus, tanah yang gersang di sini yang tidak tanah yang tidak ada tumbuhannya, ini adalah tanah Mesir. Di zaman Amr ibn al-As, sahabat pertama kali yang menjadi gubernur Mesir itu namanya sahabat Amr ibn al-As. Ini sering disampaikan ini, cerita ini. Saya sampaikan lagi karena diletakkan oleh Ibnu Katsir di ayat ini. Ketika memasuki Mesir, itu ada adat di sana itu menumbalkan perempuan yang masih gadis. Jadi ada satu adat, idza kanat sinta asyrata lailatan khalat min hadha asy-syahri. Itu Ashurul Ujum, enggak tahu ini bulan apa ya. Ada satu bulan yang mana ketika 12 hari di tanggal 12 di bulan itu kita mencari amidna ila jariyati bikrin baina abawaiha, mencari anak gadis
Kemudian kita minta ke kedua orang tuanya, ke bapak ibunya. Fa'ardaina abawaiha, kami kata orang Mesir, ini ditanya oleh Amr bin As, kenapa Anda ini kok menumbalkan manusia? Ya kami bukan memaksa, kami keliling kampung, ada yang mau anak gadisnya ditumbalkan. Nah, dia mencari anak gadis dan orang tuanya dimintai ridhonya. Kayaknya nggak akan ada yang ridho. Waja'alna 'alaiha min huliyyi wasyabi afdala ma yakun. Setelah dapat, kami hiasi anak itu, yang gadis, anak gadis dengan perhiasan-perhiasan yang terbaik, perhiasan terbaik. Summa alqainaha fi hadzal nail, kemudian kami lemparkan anak gadis itu ke sungai Nil. Dilemparkan ke sungai Nil. Faqala lahum Amr, inna hadza la yakunu fil Islam. Ini tidak ada dalam Islam. Nah, kita kalau dibenturkan dengan adat-adat begini ya, ikuti jawaban Amr ini. Hadza la yakunu fil Islam. Ini tidak ada dalam Islam. Innal Islam yahdim ma kana qablahu. Islam itu yahdim, menghapus sesuatu yang bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Faqamu fa nailu la yajri. Nah, kemudian adat itu oleh Amr bin As ditahan. Enggak boleh lanjut, enggak boleh lanjut ini, enggak boleh lanjut. Wanailu la yajri. Dah, sungai Nil ini enggak jalan benar. Enggak ada tumbal, air enggak ngalir. Ini kan benar. Nah, sekarang banyak begitu terjadi. Ternyata tumbal itu ditahan oleh gubernur Mesir Amr bin As. Enggak boleh, jangan. Ya, enggak ada tumbal. Tambah hari, tambah habis airnya habis. Disalahkan itu gubernur. Salahkan gubernurnya. Gara-gara kamu air habis. Hatta hamu bil jala, sampai mereka mau meninggalkan rumah mereka. Bingung gubernurnya. Ini warga mau pindah. Ada air. Kata Amr ila Umar bin Khattab bidzalika, maka Amr itu nulis surat ke Umar bin Khattab. Berarti ini di zamannya Umar bin Khattab. Umar ini kalau Amr ini gubernurnya, berarti Umar kalau sekarang presidennya. Nulis surat ini gimana, Pak? Fakataba ilaihi innaka qad asabta billadhi fa'alta. Umar tambah tegas. Kamu sudah benar. Sudah benar itu. Mau air jalan enggak jalan sudah benar. Dilarang itu, enggak boleh. Wa qad ba'astu ilaika bitaqatan dakhila kitabi hada. Umar, aku menitipkan satu kertu. Bitaqah itu seperti semacam tulisan, artinya secari kertas lah. Ada secari kertas dalam surat ini, suratnya dimasukkan ke amplop, di dalamnya ada secari kertas. Saya masukkan secari kertas, fa'alqiha fin Nail. Kamu lempar ke sungai Nil. Nah, enggak apa-apa, ini bukan dukun. Umar bukan dukun. Ketimbang mereka melempar orang, ini saya kasih kertas ini, lempar. Nah, begitu. Kadang-kadang yang banyak kiai dengan ini dituduh dukun. Diganti apa? Diganti kertas. Wah, kiai dukun itu. Dituduh jadi dukun. Umar enggak, Umar. Gubernurnya ini saya kasih kertas, lempar. Kata Umar, lempar di sungai itu. Falamma qadima kitabahu akhadha Amr bin Bitaqah. Setelah saya itu sampai, diambillah kertas tadi. Kertasnya ditutup sudah. Kalau sekarang apa ya istilahnya? Jampi-jampi ya. Jimat ya. Jadi kasih jimat sama Umar.
Saya punya jimat ini, lempar. Nah, disuruh lempar ke sungai itu. Alqihan nail, kalau mau qadimna kitabu akhadha amr al bidaqat. Fatahafida. Nah, Amr ini penasaran. Kok tumben ini Umar memberikan jimat ya. Nah, jimat. Tapi bukan saya membolehkan enggak jimat, kalau yang macam-macam enggak boleh. Ini jimatnya Umar beda dengan yang lainnya. Jimatnya Umar. Nah, Amr ini penasaran. Ini apa ini kok kayak? Belum pernah dia diberi seperti hal seperti itulah. Fafatah dibuka, ingin tahu di dalam secari kertas itu apa tulisannya. Nah, tulisannya begini. Min Abdillah, dari hamba Allah, Umar Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam. Mukminin. Ini gelarnya Umar. Karena Umar itu dibilang khalifah nggak mau. Umar itu nggak mau. Abu Bakar kan khalifah Rasulullah, khalifah, wahai khalifah gitu. Abu Bakar mau. Setelah Umar, wahai khalifah Umar, jangan saya panggil khalifah. Enggak. Panggil saya Amir. Amir Mukminin, pemimpin orang beriman. Khalifah itu pengganti. Dia nggak bisa menggantikan Abu Bakar. Nggak bisa. Dia terlalu baik, terlalu mulia di hadapan. Saya nggak bisa ganti dia. Khalifah itu pengganti. Panjenengan punya anak, ya khalifahnya anaknya. Pengganti bahasa. Umar karena tawadhu, jangan, saya sama dengan kalian, orang beriman, hanya saya jadikan pemimpin aja. Karena saya yang ditunjuk Abu Bakar saya. Dari Umar Amirul Mukminin kepada Nail, ila Nail ahli Misr. Kepada Nil ahlu Misr, ahli Mesir. Kepada Nail ahli Mesir, kepada Nail yang dimiliki oleh penduduk Mesir. Ini begitu. Dari Umar kepada sungai itu. Kalau kayak sekarang panjenengan ada sesuatu di sungai Berantas. Dari siapa panjenengan ke sungai Berantas. Tapi hati-hati nanti mereka datang. Umar itu begitu. Dari Umar ke sungai Nil. Amma ba'du, kata Umar, fa innaka in kunta innama tajri min qablika fala tajri. Kalau kamu itu mengalirnya karena memang mengalir dengan sendirinya seperti sebelumnya, jangan mengalir. Paham ini maknanya ini? Ini enggak ada ini ada apa, enggak. Hanya ditulis gitu di kertas itu. Kalau kamu mengalirnya karena memang merasa mengalir karena memang telah mengalir, bukan karena Allah. Dan sekarang tidak mau mengalir, jangan pernah mengalir. Begituan sama Umar. Wa in kana Allahul wahidul qahhar. Tapi apabila Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Perkasa, walladzi yujrika, yang mengalirkan kamu sungai, fanas'alullah, maka aku mohon kepada Allah ayujriyaka, untuk mengalirkan kembali. Kalau kamu mengalirnya ini Allah yang mengalirkan, aku mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah mengalirkan kembali apapun resikonya, walaupun tanpa tumbal. Nah, itu tulisannya. Qala fa'alqul bitaqata fin nail. Amr bin Al-As kemudian melempar kertas itu ke sungai sebagaimana yang diperintahkan. Itu hari Jumat. Hari Jumat dilempar, wa asbahu yaumas sabti wa qad ajrallahu an-naila 16 dira'an fi lailatin wahidah. Dari yang sebelumnya hari Jumat kering ke bawah. Dilempar hari Jumat, Sabtu pagi Sungai Nil itu sudah tingginya 16 diro. Satu diro itu sekitar ya setengah meteran lah. Berarti kalau 16 diro sudah tinggi 8 meter. Awalnya nggak mau ngalir itu, nggak mau ngalir. Nggak mau ngalir. Dan sampai hari ini Sungai Nil itu tidak pernah lagi surut sampai sekarang. Walaupun sekarang kata-katanya airnya berubah. Rawahul Hafidz Abdul Qasim Al-Lakai At-Tabari di kitabih Sunnah.
Awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-julusi fa nukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Itu jadikan sebagai pelajaran. Ya allati la tumtiru, tanah Mesir itu dalam makna ini, tafsir ini, tidak ada hujan illa maqaran, kecuali satu kali, la yughni anha syai'an. Yang mana itu tidak banyak manfaatnya, setahun sekali nggak ada manfaatnya. Illa ma yatiha minas suyul. Nah, warga Mesir itu kalau mengandalkan hujan nggak bisa. Hujannya sekali. Ini sebenarnya di daerah Timur Tengah rata-rata begitu. Di Saudi itu hujannya sekali tapi ya banjir. Karena gorong-gorongnya nggak kayak di kita. Nggak ada perhatian. Kalau hujan ya wis pasrah. Sama di Yaman itu malah lebih ekstrim lagi karena bangunannya itu dari tanah, nggak dari nggak dari semen. Bangunannya itu tanah, pakai tangan begitu. Dan itu di musim dingin itu hangat, di musim panas dingin. Sampai sekarang orang kaya raya di Dubai, di Qatar, di Saudi, kalau istirahatnya itu ya rumahnya begitu sebenarnya. Walaupun mereka punya rumah bertingkat. Mereka kalau kita lihat kalau ada pertemuan pesta ya di tempat seperti itu. Tapi ya tentu dihias begitu dan demikian bagus ya. Itu tetap klasik begitu. Jadi terbuat dari tanah. Kalau hujan deras, ya wis jadi tanah. Itu masalahnya. Kalau hujan, kalau hujan itu ya ngeleleh gitu. Tanah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita yang di sini dari semen, cor. Alhamdulillah. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapan kemenangan ini akan kamu dapatkan apabila kamu adalah orang-orang yang benar. Ini bukan fathu Mekah. Wa yaquluna mata hadzal fathu. Tapi ini adalah pernyataan dari orang kafir yang ingin mendebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kapan akan menang? Maka di antara makna al-fathu dalam ayat ini ada yang mengatakan di dunia, ada yang mengatakan di akhirat. Karena begini, ada orang beriman itu di dunia itu hidupnya ya nggak pernah menang. Nah, mau nyalon ini nggak pernah menang sampai mati nggak menang. Tapi ada yang nyalon menang. Ini kalau kita contoh. Tapi ada orang nyalon nggak pernah menang. Gitu. Masalahnya bukan di menang atau tidaknya, bukan. Masalahnya itu Anda itu benar apa tidak. Kalau Anda benar, maka kemenangan itu walaupun tidak diperoleh di dunia, akan diperoleh di akhirat. Ini masalahnya bukan menang tidak, masalahnya panjenengan itu dalam hal ini benar apa tidak. Kalau benar, walaupun di dunia belum merasakan keinginan kemenangan itu, tapi akhirnya di akhirat. Orang beriman juga begitu. Di hadapan orang-orang kafir itu ada dari mereka itu nggak sempat menemukan kemenangan-kemenangan yang dirasakan oleh umat Islam. Umair, Mus'ab bin Umair, salah satunya Mus'ab bin Umair. Pernah dengar Mus'ab bin Umair? Orang yang ketampaannya menyerupai Rasul. Itu namanya Mus'ab bin Umair. Di Mekah dia itu orang paling manja. Manja itu orang paling ya pelite gitu. Karena ibunya itu nggak boleh dia kecuali sudah minyak, rambutnya diminyak dan apa kalau sekarang disetrika lah anunya bajunya dan diharum-harum. Dan memang tampan. Para sahabat mengatakan orang yang paling mirip Rasulullah itu adalah Mus'ab bin Umair. Tampan dia. Nah, suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu nangis.
ketika melihat jasadnya yang terbujur ketika perang Uhud. Dia termasuk yang mati di perang Uhud. Mati, meninggal. Nangis. Kenapa nangis? Dia ini belum menemukan kejayaan Islam sudah mati. Karena dia itu punya baju dua yang dipakai kalau saatnya dicuci dia dan itu menjahit bajunya. Rasul pernah nangis juga lihat dia. Sudah ketika Nabi ada di masjid, Mus'ab lewat, nangis Rasulullah. Ini sebelum perang itu di Madinah. Dia tanya Rasulullah, kenapa panjenengan nangis? Saya terharu dengan Mus'ab. Mus'ab itu di Mekah itu jadi orang yang paling nyaman oleh orang tuanya di apa istilahnya? Apapun diberikan untuk dia. Dimacai terus. Iya, nggak kurang satu apa. Tapi hijrah bersama saya, kok pakaiannya seperti itu? Jadi dia itu oleh orang tuanya ketika mau ikut Nabi mau hijrah ke Madinah, udah musuh, musuh sudah. Kamu bukan anak saya, pokoknya gitulah musuh dia. Ikut Muhammad itu gimana? Tapi dia tetap ngotot. Nah, Nabi juga ketika hijrah, ketika dilarang oleh orang tua, sahabatnya, beliau nggak maksa. Itu akhlak beliau. Ya nggak maksa ikut, nggak maksa di sana gitu. Termasuk Mus'ab ini. Nabi itu kalau dilarang oleh orang tua, sudah ikuti orang tua. Sama perempuan oleh suaminya ditahan, ikut suaminya di Mekah. Bukan beliau harus hijrah. Kalau nggak hijrah, enggak. Sampai putrinya sendiri itu dibiarkan. Putrinya sendiri, Zainab. Zainab, kamu nggak ikut saya? Enggak, saya ikut suami. Suaminya itu putranya, pamannya, putra Abu Lahab. Jadi Nabi itu punya putri dinikahkan dengan sepupunya. Zainab, kamu nggak ikut teman? Zainab Muslim, bukan kafir, dia Islam dia. Enggak, saya nggak enak ke suami. Suaminya bukan Muslim. Nah itu Nabi itu tidak maksa yang berkaitan dengan suami atau dengan orang tua. Tapi banyak yang ikut Rasul pindah. Nah Mus'ab itu termasuk yang ini menang. Nah termasuk yang terbunuh di awal-awal perang di Uhud itu. Terbunuh dalam keadaan yaitu tadi mengenaskan. Itu Mus'ab bin Umair. Jadi ada orang itu berjuang untuk kebenaran, tapi dia meninggal masih belum mendapatkan bagiannya dunia. Dan yang jelas Mus'ab ini akan mendapatkan bagiannya dunia, sebagaimana yang didapatkan yang lain. Itu nanti di akhir. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika pembukaan Persia itu, dapat emas banyak. Dia ingat ketika dapat itu, dia itu ingat teman-temannya yang belum mati itu. Ya Allah, dulu ada teman-teman itu di awal-awal Islam ini perjuangannya lebih dari saya. Kok sekarang saya yang merasakan semuanya ini? Orang baik itu begitu. Sebanyak apapun hartanya, dia mesti ingat perjuangan. Bukan lagi sebanyak apapun nikmatnya dia ingat masa-masa susahnya. Anak sekarang enggak, kalau sudah nikmat banyak lupa, kalau Allah mau sekali ambil selesai. Qul yaumal fathi la yanfa'u alladziina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Selesai lagi tinggal satu ayat. Katakan Muhammad, kemenangan itu pada saat itu tidak akan bermanfaat bagi orang kafir. Iman mereka dan mereka juga tidak bisa menunggu fa'arid anhum, maka berpaling dari mereka. Jadi berpaling dari mereka, wantazir, dan tunggulah, innahum muntabirun, sesungguhnya mereka juga menunggu. Jadi kita ini sama-sama menunggu, ya imma nikmat dari Allah atau iqab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk akhirat yang penting kita sudah benar, yakinlah kita akan aman. Mereka walaupun di dunia menang, walaupun di dunia mereka mengatasi kita, nanti di akhirat dia akan terkalahkan dan akan mendapatkan balasan. Wallahu a'lam bishawab.